kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
goodness of God. Oh, ku percaya kau selalu ada. Oh, kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan sungguh-sungguh percaya bahwa kita semua ada di dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungannya daripada Dia yang tidak berkesudahan, bukti daripada kasihnya kepada kita dan kita belajar, kita menerima, kita ada di dalamnya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana juga kita bisa mengasihi satu terhadap yang lain. Tentu saja karena Tuhan mengasihi kita, kita menerima kasih itu, kita diberikan sebuah bukan hanya understanding tapi juga experience, pengalaman untuk kita ada dalam kasih-Nya. Sehingga kemudian kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa ayat yang saya ingin kita melihatnya bersama-sama, yaitu Yohanes pasal yang ke-15 yang pertama, ayat yang ke-12 berkata, inilah perintahku. So this is a command, ini adalah sebuah perintah, yaitu dikatakan supaya kamu saling mengasihi, perhatikan ini, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi memang tanpa kita mengalami akan kasih-Nya, tidak mungkin kita hidup juga bisa mengasihi orang lain. Dan Tuhan Yesus berkata, karena aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih-Nya kepada kita sudah tidak perlu diragukan lagi. Tetapi karena hal itu Dia mau supaya kita saling mengasihi. Bahkan ditegaskan di situ Dia berkata, inilah perintahku. Kemudian di ayatnya yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 Yohanes 15 tadi dikatakan inilah perintahku. Lagi diulang. Kepadamu kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kalau itu sampai diulang oleh Tuhan perkataan itu, maka saya percaya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Demikian juga yang kemudian ditulis oleh Rasul yang sama. Kalau tadi di Injil Yohanes, kali ini ditulis di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat, termasuk kita semua hari ini. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23 berkata, dan inilah perintahnya itu. Again, it's a command, adalah sebuah perintah. Apa? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Supaya kita percaya, number one. Supaya apa? Oleh percaya itu, maka kita menerima kasih-Nya, merasakan kasih-Nya, mengalami kasih-Nya. Dan kemudian dikatakan, supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Rasul yang sama ini kemudian mengingatkan jemaat kembali, hei, bukankah Dia memberikan perintah kepada kita? Dan saudaraku, karena itu saling mengasihi satu terhadap yang lain adalah, saya yakin dan percaya itu tanda bahwa kita mengasihi Dia juga, tetapi juga tanda bahwa kita percaya kepada Kristus. Firman berkata tadi di 1 Yohanes 3:23, supaya kita percaya akan nama Kristus, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang sanggup mengubahkan akan seluruh aspek kehidupan kita. Dan karena itu saya percaya saling mengasihi. Ada satu buku yang saya pernah lihat ya, judulnya Love is a Verb. Jadi kasih itu adalah sebuah tindakan, saudara. Kasih itu bukan hanya ngomong perasaan. In fact kita tahu bahwa perasaan kita bisa up and down, bisa naik turun, nggak bisa dipegang, ya. Tetapi sebuah understanding dan kemudian sebuah pengalaman, saya percaya yang kita ambil, kita grab itu bukan karena perasaan kita, tapi karena kita sungguh-sungguh paham bahwa kita telah mengalaminya. Janji keselamatan misalkan yang Dia kerjakan bagi kita, itu lebih daripada cukup untuk kemudian kita diberikan kemampuan, ya, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam hati kita, dari dalam kehidupan kita, dari dalam, saudaraku, diri kita, untuk kemudian mengalir keluar kasih itu. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, ada beberapa hal
yang luar biasa yang kita pasti akan alami dalam kehidupan kita. Yang sekaligus saya percaya itu menjadi reasons ya. Kenapa dia mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam misalkan Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru, Yesus berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi, diulang lagi ya di dalam Yohanes 13. Aku kasih perintah ya, dan aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan. Karena itu kamu juga harus saling mengasihi. What is the purpose? Tujuannya apa? Ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu, everybody, semua orang, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa dia adalah murid Kristus dan kemudian tidak ada bukti kasih, tidak ada perbuatan kasih yang nyata di dalam hidupnya, maka diragukan bahwa dia adalah murid Kristus. Justru ketika kita saling mengasihi, kata firman, saling mengasihi termasuk di dalamnya misalkan saling mengampuni, saling menolong, saling memperhatikan, saling menerima satu dengan yang lain. Saudara, pada saat itulah orang melihat dan orang percaya bahwa kita adalah murid Kristus. Bukankah Tuhan Yesus punya satu goal untuk kehidupan semua orang percaya? Tidak hanya follower semua orang bisa, tapi untuk menjadi disciple, untuk menjadi murid, ya, punya kualitas yang berbeda. Dan untuk itu salah satu yang penting, bahkan terpenting saya percaya, adalah ketika kita hidup saling mengasihi. Saya percaya hal ini kenapa? Karena kita hidupkan di dunia yang gak sempurna. Kita harus rilis pengampunan misalkan, tidak mudah ya. Kita harus mengasihi bahkan orang yang tidak sepatutnya quote unquote untuk dicintai, untuk dikasih. Tapi anyway, Tuhan mau agar kita hidup di dalam kasih yang seperti itu. Dan ketika kita melakukannya, ada perkataan saling ya, satu terhadap yang lain, maka orang-orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Ya, berikut mungkin sesuatu yang saudaraku ini luar biasa sekali ya. Dalam Roma 13 misalkan, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi kita dengan saudara-saudara yang lain. Dikatakan begini, sebab berarti ini adalah merupakan purpose-nya, tujuannya tadi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia. Bahkan bukan hanya saudara kita di dalam Tuhan, tetapi sesamanya. Berarti semua orang. Ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat yang ke-9. Karena firman. Nah ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Sudah jadi sebuah konklusi. Apa itu? Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dikatakan demikian. Jadi practical definition ya, saudaraku, daripada kasih. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan tidak pernah buang hukum. Ya, Tuhan taruh hukum hanya untuk tunjukkan kepada kita, kalau dengan kekuatan kita, it must be fair. Kita perlu anugerah, kita perlu kasih karunia. Kasih itu tidak lagi berada di luar kita. Kasih itu hukum itu tidak lagi berada di luar kita sebagai aturan demi aturan. Tetapi hukum itu dituliskan, dikatakan di dalam loh hati kita. Karena kasihnya yang menyentuh, kasihnya yang mengubah, kasih yang kita alami dalam kehidupan kita. That is the point, ya. Dan kemudian ketika kita mengekspresikan, melakukan, menyatakan, menghidupi kasih itu, maka otomatis Alkitab berkata itu adalah kegenapan hukum Taurat. Sekarang ada sebuah usaha, even di gereja, yang antinomianism, ya, anti hukum, benci hukum, nggak suka hukum. Sekali lagi, hukum menunjukkan banyak kegagalan kita. Tetapi kita percaya ketika
Actually, God is love kan, saudara. Allah adalah kasih. Allah itu ada dalam hidup kita, kasihnya ada di dalam kita. Maka hukum tidak lagi merupakan sederetan aturan, tetapi merupakan sebuah kompas yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Dan waktu kita mengerjakan itu, karena itu memang hidup kita, maka kasih dinyatakan. Karena itu saya percaya waktu kita hidup dalam kasih, simple, maka hukum Taurat dikatakan hukumnya yang jadi momok bagi banyak manusia itu sudah tergenapi di dalam diri kita. Wow, luar biasa sekali. Ya, apa yang menjadi pergumulan Israel selama berabad-abad, today it's done. Ya, karena simple saudara, kasihnya di dalam hidup kita. Tapi tidak cuman itu, ya. Dan kenapa hal ini penting? 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, semuanya diawali dengan Allah dulu. He's the initiator. Dia yang awalnya, dia yang melakukan pada awalnya, pada mulanya. Dan kita harus mengerti itu dan harus mengalami itu. Makanya kalau saudara ingat, sebelumnya kita belajar tentang loving God, ya, bagaimana dia mengasihi kita dan kita bisa mengasihi dia sebagai respon daripada pengenalan akan kasih dan pengalaman di dalam kasih itu di dalam diri kita. Dikatakan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Saudara mungkin bertanya, apa buktinya Allah mengasihi saya? Dia berikan putranya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia berikan putranya sebagai bukti dan sesuatu yang real bahwa dia mengasihi kita. Maka dikatakan back to the command, ya, back to the purpose, main purpose. Haruslah, ada perkataan harus, nggak bisa nggak, kita juga saling mengasihi. Dan ayat yang ke-12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun. Jika kita saling mengasihi, luar biasa, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Artinya apa Pak Daniel? Artinya waktu kita hidup dalam kasih dan kita kerjakan kasih itu dan kasih itu nyata di dalam dan lewat hidup kita, maka Allah juga dimanifestasikan keberadaannya, dirinya. Ingat, God is love. Allah adalah kasih. Ketika kasih itu kita nyatakan, kita manifestasi, orang melihat Tuhan, orang melihat Allah. Makanya setiap kali terjadi perbuatan kasih, mereka bilang ini Tuhan. Nggak mungkin, kalau manusia nggak mungkin. Ini Tuhan. Ini Tuhan menyatakan dirinya kepada kita semua. Lewat siapa? Lewat saudara dan lewat saya. We as a representatives of Christ's kingdom, so we deliver, kita melepaskan, membagikan, menyatakan kasih daripada sang raja itu bagi umatnya. And then the last but not least, ini mungkin saudara gak pernah menyangka ini. Saya pada waktu studi kecil tentang hal ini menemukan dan wow, ini luar biasa ya saudara. Bahwa ternyata ketika kita saling mengasihi satu dengan lain, is a very good psychological, emotional therapy buat kita semua. Yang hari-hari ini ada banyak orang yang butuh healing, ya, dan Alkitab menyediakan jawaban yang luar biasa bagi kita. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Even Yesus memerlukan kasih Bapa agar supaya apa? Supaya dia juga bisa menyatakan kasih itu. How about us? Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku sih. Kegenapan hukum Taurat, ya, perintah Tuhan, aturan-aturan yang dia beri. Saudara, ingat bahwa itu di dalam kita sekarang. Because of love. Karena dikatakan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi antara menuruti perintah, hidup dalam hukum, dan mengasihi, itu gak bisa dipisahkan. Harus ada, agar semuanya itu kemudian terjadi, bukan karena ancaman, paksaan, tekanan, tapi terjadi secara natural. Dan kita lakukan
dengan saudaraku satu hal yang luar biasa. Ayat 11 ini dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya, ada perkataan supaya, berarti tujuannya. Sekali lagi, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Jadi ketika kita hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain, saudara, ada sukacitanya dalam diri kita. Sukacita yang dari Allah. Dan dikatakan sukacitamu itu menjadi penuh. Saudara mau hidup dalam sukacita? So ingin alami sukacita dalam segala keadaan. Ya, dalam keadaan di bawah maupun di atas, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kelimpahan kekurangan, dalam segala keadaan. Saudara hidup di dalam sukacitanya. Hidup di dalam yang dikatakan ini bukan happy, bukan sekedar happy, tapi joyfulness. Saat apa saudara? Ketika kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya berdoa, biarlah kiranya sharing sederhana ini boleh mengingatkan kita, bukan hanya mengingatkan kita, tapi directing, drive our life to love one another. Let's pray. Bapak, terima kasih. Biar kiranya firman kebenaran-Mu yang sederhana Engkau materaikan dalam hati batin pikiran kami semua. Ketika kami menghidupinya, Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Bahkan hari ini, kalau ada kami yang gagal, biarlah kami menerima kasih-Mu terlebih dahulu. Kasih-Mu yang dinyatakan, dimanifestasikan dalam hidup kami. Itu yang memampukan kami. Kami gak mungkin memberi yang kami gak punya. Tetapi ketika kasih-Mu itu dicurahkan dalam hati kami, dalam seluruh hidup kami memiliki kasih itu. Sehingga kami dimampukan untuk boleh mengasihi satu terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Hikmat-Mu, anugerah penyertaan-Mu ada pada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami minta doa sederhana ini. Sempurnakan, kami minta dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. God bless you.